Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunastri Fadlian Sudansa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan strategi, simulasi, model, dan analisis. Yang pertama itu yaitu lakukan simulasi. Jadi simulasi itu ada pengertiannya, yaitu adalah dari sebuah eksperimen dengan menggunakan beberapa objek yang sesuai dengan atau mungkin program. Bagi itu tujuan utama dari simulasi adalah untuk menjalankan verifikasi dari sebuah eksperimen yang mungkin sulit atau tidak mungkin dilakukan, seperti yang akan ada dilihat untuk memecahkan masalah. Awal berikut lebih mudah untuk mensimulasikan masalah tersebut daripada melakukan percobaan. Masalah tersebut daripada percobaan menyai 5 orang asing secara berulang-ulang. Contoh soalnya yaitu sebuah dadu 6 sisi dilempar sebanyak 20 kali. Jika angka 3 muncul 5 kali, tentukan semua peluang empiris munculnya angka 3 kali dan bandingkan dengan peluang teoritisnya. Penyelesaiannya dengan langkah kuliah. Memahami masalah. Yang pertama itu dadu memiliki 6 sisi dengan angka 1 hingga 6. Yang kedua, dadu dilempar 20 kali. Ketiga, angka 3 mulai muncul sebanyak 5 kali. Dan yang keempat, kita perlu menghitung peluang empiris angka 3 dan membandingkannya dengan peluang teoritis. Yang kedua, merencanakan penyelesaian menggunakan rumus peluang empiris. P atau E sama dengan jumlah kejadian per total percobaan kali 100%. Jadi peluang teoritis ini munculnya angka 3 pada dadu 6 sisi adalah 1/6 atau sekitar 16,67%. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Jadi melaksanakan rencana ini yaitu masukkan data ke dalam rumus. Rumus P3 sama dengan 5/20 kali 100%. Itu P3 sama dengan 25%. Peluang empiris angka 3 adalah 25%, sedangkan peluang teoritisnya adalah 16,67%. Yang keempat, memeriksa kembali. Memeriksa kembali ini apakah perhitungan benar atau ya. 5 bagi 20 sama dengan 0,25 atau 25%. Apakah peluang empiris mendekati peluang teoritis? Pertanyaannya begitu. Peluang teoritis sama dengan 16,67%. Peluang empirisnya sama dengan 25%. Jadi sini kita lihat hasil empiris sedikit lebih tinggi dari peluang teoritisnya, yang bisa terjadi karena jumlah percobaan masih terbatas. Jumlah percobaan dilakukan lebih banyak, misalnya 100 kali. Hasilnya memungkinkan akan mendekati 16,67%. Yang berikut, menggunakan model US atau model. Jadi strategi menggunakan model berguna dalam masalah yang melibatkan bentuk geometris atau aplikasinya, dan seringkali kita memperoleh wawasan matematis tentang suatu masalah dengan melihat perwujudan fisiknya. Jadi model adalah objek fisik ataupun yang menyerupai objek yang diteliti dalam masalah tersebut. Model dapat berupa bentuk kertas, kayu, plastik yang sederhana, atau bentuk replika yang dibuat dengan hati-hati yang memungkinkan digunakan oleh seorang arsitektur insinyur. Contoh soalnya ini adalah Tina memiliki 3 rak buku. Setiap rak berisi 4 buku. Berapakah total buku yang dimiliki Tina? Gunakan gambar untuk membantu jawabannya. Jadi jawabannya memahami masalah kita diketahui Tina memiliki 3 rak buku. Yang kedua, setiap rak berisi 4 buku. Ditanya, berapakah jumlah seluruh buku yang dimiliki Tina? Nah, kita menyusun rencana. Strategi yang digunakan adalah menggunakan model gambar dan operasi perkalian. Jadi yang berikut ini adalah melaksanakan perencanaan menggunakan jumlah berulang 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Menggunakan perkalian 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi model gambarnya adalah gambar 3 rak buku, lalu setiap rak buku ada 4 buku. Yang berikut, memeriksa kembali. Cek ulang perhitungan. Dengan perkalian 3 kali 4 sama dengan 12 dengan penjumlahan berulang juga benar dari model gambar. Terlihat juga bahwa total buku yang dimiliki Tina adalah 12 buku. Kesimpulannya adalah jumlah buku yang dimiliki Tina adalah 12
berikut adalah gunakan analisis dimensi atau dimensi analisis. Ini strategi yang menelisik dimensi berguna dalam masalah harap dan terapan yang melibatkan konversi antara satuan pengukuran. Misalnya, masalah jarak laju waktu atau masalah yang melibatkan beberapa laju atau rasio terkadang lebih mudah dianalisis melalui analisis dimensi. Selain itu juga, analisis dimensi memungkinkan kita untuk memeriksa apakah kita telah melaporkan jawaban kita dalam satuan pengukuran yang benar. Yang berikut, kita kembali ke contoh soal dari topik ini, yaitu sebuah tangki menampung 7.350 gram air. Berapakah kapasitasnya dalam liter tersebut? Nah, jawabannya ini adalah langkah pertama itu memahami apa masalahnya. Ketika diberi informasi bahwa tangki berisi 7.350 gram air, diketahui 1 gram air sama dengan mililiter air dan 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Kita juga perlu mengubah gram menjadi liter menggunakan konversi satuan. Langkah kedua, kita merancang penyelesaian dan merencanakannya. Karena 1 gram air sama dengan 1 mililiter, maka 7.350 gram sama dengan 7.350 mili. Selanjutnya kita konversi mililiter ke liter dengan rumus 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Sehingga kita bisa menggunakan pembagian volume dalam liter sama dengan volume dalam air mililiter per 1000. Yang contoh langkah ketiga, melaksanakan rencana. Rencana ini contohnya 7.350 ml per 1000 sama dengan 7,35 liter. Jadi kapasitas tangki dalam air liter adalah 7,35 liter. Langkah keempat, memeriksa kembali. Memeriksa kembali ini apakah kita menggunakan satuan yang benar? Jawabannya adalah ya, karena kita mengubah gram ke mililiter dan mililiter ke liter. Yang kedua, apakah pembagian dilakukan dengan benar? Jadi 7.350 bagi 1000 sama dengan 7,35. Apakah masuk akal pertanyaannya? Jawabannya adalah ya, karena 7.300 ml sedikit lebih dari 7 liter. Hasilnya logis. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.